Kondisi yang ketiga, dia meninggalkannya karena malas saja. Belum mengupayakan sebab-sebabnya. Tiba-tiba diurungkan niatnya, malas. Ya, mau sholat 2 rakaat duha, udah wudhu nih, udah siap-siap, ada yang ketok pintu. Ayo jalan-jalan yuk. Ya udah jalan-jalan, nggak jadi sholat. Ya, lebih asik diajak jalan-jalan daripada sholatnya. Nah, ini tetap dapat pahala niat sholat duha, yaitu seperti kalau dia sholat duha. Cuman nggak dilipat gandakan. Jadi bedanya pahala niat dengan pahala pelaku apa yang dia niatkan itu. Kalau dia baru berniat, dia dapat 1. Tapi kalau dia amalkan, tentunya diamalkan sesuai dengan tuntunan Rasulullah ya. Maka dia dapat minimal berapa? 10 minimal. Bisa sampai 700 bahkan bisa lebih dari itu. Dalilnya diantaranya hadis ini dan juga qauluhu ta'ala fi surat Al-Baqarah, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat 7 sanabil fi kulli sumbulatin 100 habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Di sini 1 jadi 7 menjadi 700 dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi ada yang tidak diberikan batasan tertentu pahalanya. Baik. Baik, ini terkait dengan pencatatan amal soleh. Wa in hamma biha fa'amilaha. Kalau dia sudah bertekad dan dia amalkan, maka pahalanya tadi ya. Di ayat Al-Baqarah ada, di ayat yang lain man jaa bil hasanati falahu 10 amsalihha. 10 kalinya, itu minimal. Amalan yang dilakukan dengan sesuai dengan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya dan tidak batal, maka pahala yang Allah berikan kalau Allah menerima amalan itu ya, kalau Allah menerima. Kalau gak diterima gak ada pahalanya. Mungkin dia sah menggugurkan kewajiban, tapi kalau tidak diterima oleh Allah maka gak akan ada pahalanya. Jadi syurut sihhatil amal beda dengan syurut qabulil amal. Yang lebih sederhana adalah syurut sihhatil amal. Amma syurutul qabul yudhaf ilaiha at-taqwa. Yudhaf ilaiha ish? At-taqwa. Hadha ala sabilil ijmal. Qala ta'ala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya akan menerima amalan dari orang yang bertakwa. Dan takwa itu definisinya adalah kita melaksanakan perintah Allah berdasarkan bimbingan Allah dalam rangka mencari ridha Allah, mengharap jannahnya. Dan kita menjauhi larangan Allah atas bimbingan dari Allah karena takut dari nerakanya. Jadi ada ilmu yang mengiringi sikapnya dia. Dia mengamalkan ini karena Allah nyuruh dia begitu. Dan karena dia berharap jannahnya Allah. Dia meninggalkan ini karena Allah melarang. Dan karena dia takut kepada nerakanya. Jadi kalau dia sudah beramal, maka Allah akan lipat gandakan amalnya itu bila Allah menerimanya sebanyak minimal berapa kali? 10. Tapi syaratnya ini banyak. Karena kadang seseorang itu mendapatkan pelipat gandaan, namun ada yang membatalkan amal itu di kemudian hari. Atau membatalkan manfaatnya. Sehingga amalannya ini tidak lagi bermanfaat. Makanya berat ini untuk benar-benar mempertahankan agar amal ibadah kita ini bisa kita rasakan manfaatnya itu bukan sesuatu yang mudah. Dia harus menjaga keikhlasannya. Awalnya ikhlas, besok dia cerita-cerita, hilang pahalanya. Atau dia mengamalkan sesuatu yang bisa merusak.
Contohnya orang sedekah terus dia ungkit-ungkit. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil man. Man itu ngungkit-ngungkit. Kan sudah tak kasih bolak-balik. Minta lagi, minta lagi. Wal adza, kata-kata yang menyakitkan. Ini bisa membatalkan sedekah. Ya, bisa membatalkan sedekah. Sebagaimana ada kebaikan-kebaikan yang bisa menggugurkan dosa tertentu, ada juga dosa yang bisa menggugurkan kebaikan tertentu. Demikian juga banyak berbuat zalim kepada Bani Adam. Ini akan menghilangkan manfaat amal seseorang. Kalau enggak selesai di dunia. Kama jaa fi hadits al-muflis, atadruna man al-muflis? Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Qala al-muflisu, ta'ammalu, al-muflisu man ya'ti yawm al-qiyamati bi salatihi ay bi ajri salatihi. Idzan salatuhu maqbulah wala mardudah? Maqbulah wa muthab 'alaiha. Salat yang dia lakukan di dunia ini adalah salat yang diterima oleh Allah dan diganjar oleh Allah, dikasih pahala oleh Allah. Makanya dia bawa pahalanya di akhirat. Wa zakatihi, pahala zakatnya, pahala siamnya. Tapi dia masih punya utang. Utangnya kezaliman. Mungkin terkait masalah harta di dunia atau kehormatan atau darah. Dan belum selesai di dunia. Walakin qad syatama hadha wa daraba hadha wa akala mala hadha wa qadhafa hadha wa safaka dama hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi faniyat sana hasanatuhu ukhidat min sayyiati hadha thumma turihat alaihi thumma turiha finnar idzan lam yastafid. Atau dia tidak bisa mendapatkan manfaat yang maksimal. Tentunya tidak semua kebaikan bisa dia bagikan ya. Yang usulul iman tidak bisa dia bagikan. Tapi yang di luar itu dia bisa kehilangan manfaatnya. Harusnya dia bisa langsung masuk jannah, hasanatnya lebih banyak daripada sayyiatnya. Gara-gara banyak kezaliman, dia harus mampir dulu di neraka sampai bersih dosa-dosanya. Jadi ada yang namanya syurutus sihah, ada syurutul qabul, ada syurutul intifa' bil a'mal. Yang paling berat yang terakhir ini. Untuk sekedar sah syaratnya dua, al-ikhlas wal mutaba'ah. Untuk diterima tambah lagi apa? Taqwallah. Untuk bisa mendapatkan manfaat, ya dia harus pertahankan amalan ini. Dari dosa-dosa yang bisa menggugurkannya di kemudian hari ataupun yang bisa mengurangi kebaikannya. Katabahallahu indahu 10 hasanat. Hadzal 10 hasanat katabahallahu ala nafsihi wa wa'ada bihi wa huwa la yukhliful mi'ad. Jadi Allah menjanjikan akan mencatat baginya 10 kali lipat. Dan Allah tidak akan ingkar janji. Tapi jangan lupa, asalkan dia tidak membatalkannya dengan satu atau lain hal. Asalkan dia tidak punya banyak kezoliman. Kalau dia punya banyak kezoliman dan belum selesai di dunia, ini syaratnya ya. Kalau selesai, khalas. Ya, selesai. Makanya Nabi mengatakan, iyyakum wadh-dhulm, fa inna adh-dhulma dhulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati kalian dengan kezaliman, karena kezaliman itu akan membuat kegelapan di hari kiamat. Di hadis yang lain, man kana li akhihi madlamah fi damin aw malin falyatahallal minhu al-yawm qabla an ya'tiya yawmun la yanfa'u fihi dirhamun wala dinar wa innama hiya al-hasanat was-sayyi'at. Siapa yang masih nanggung dosa kezaliman terhadap saudaranya, baik terkait harta ataupun jiwa, falyatahallal minhul yawm, maka hendaklah dia minta kehalalannya sekarang ini. Minta maaf, kalau dia enggak mau maafkan dia ganti, kembalikan. Qabla ayyan fa'adinarun wala dirham, qabla alla yanfa'a dinarun
wala dirham. Sebelum datang hari yang dinar dan dirham nggak ada manfaatnya lagi. Kalau sudah hari kiamat itu nggak ada kekayaan, nggak ada artinya lagi. Dia nggak bisa lagi menebus dengan kekayaan yang sudah hancur semua itu. Yang bisa dia jadikan untuk alat menebus adalah dosa, pahala dia. Atau kalau pahalanya sudah habis duluan, dosanya belum terbayar lunas, ya dosa orang lain akan diimpor sama dia. Transfer dosa. Ini namanya bangkrut. Makanya kita harus waspada sama yang namanya kezaliman ini. Sawa'an fil ird, atau fil mal, atau fil dam. Ila 700 dhi'fin bimasyiatillah. Ya, kalau Allah berkehendak melipat gandakan lebih dari 10 bisa. Makin ikhlas, makin urgen amalan yang dia kerjakan, atau makin besar cobaan yang dia hadapi untuk mengamalkan amalan itu, makin besar lagi pahalanya. Ya, jadi faktor yang membesarkan pahala seseorang itu banyak. Fadilatul makan, keutamaan tempat, bisa keutamaan waktu, bisa juga urgensi amalan itu. Amalan yang dilakukan di waktu yang orang biasanya lengah. Contohnya di waktu duha. Itu waktunya orang lengah, waktunya orang main-main. Au ya'tiyahum duhan wa hum yal'abun. Kaifa al-ayah? Ba'suna bayatan wa hum naimun. Awamin ahlul Qur'an ayat yang ba'suna duhan wa hum yal'abun. Idzan waktu duha waktu la'ib. Biasanya orang itu suka terlena ya ketika waktu duha. Makanya sholat duha itu fadilahnya besar. Waktunya orang lagi awal-awal ngantor, awal-awal kerja, awal-awal buka toko, lagi asyik dengan dunianya, dia zikrullah, dia ingat sama Allah. Ini pahalanya besar. Demikian juga ketika amalan itu sudah jarang yang mengamalkan, maka ketika dia amalkan dia mendapatkan pahala ihya as-sunnah, misalnya menghidupkan kembali amalan sunnah. Atau amalan itu berat sekali, misal talabul ilm wa tahsilul ilm. Benar-benar dia harus berjam-jam dia habiskan umurnya, dia harus capek menghafal, harus memahami, murojaah lagi. Al-ilm fihi thiqal. Ada tantangan yang berat untuk menguasai. Idzan fadilahnya pun juga tidak akan sama dengan hal-hal yang lain yang lebih sederhana, yang lebih mudah. Wa dalilu dzalik hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam di Aisyah, ajruki ala qadri nasabik. Pahalamu sebanding dengan capekmu. Ya. Jihad fisabilillah itu dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala mahmasatun fi sabilillah wala yata'una mawti'an yaghidhul kuffar wala yanaluna min aduwwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih. Ya. Orang yang jihad fisabilillah ini hausnya pahala, capeknya pahala, laparnya pahala. Kemudian tingkah lakunya dia yang bikin musuh itu kepanasan, bikin musuh itu marah, pahala. Ya. Nganyel ke orang lain kok dapat pahala. Itu cuma ada dalam jihad fisabilillah. Dia berada di sebuah tempat membikin musuh itu marah, pahala. Wala yata'una mautian yaghidhul kuffar. Tidak menginjak satu tempat pun yang di situ musuh jadi marah gara-gara itu juga dicatat sebagai pahala. Jadi tergantung jenis amalnya ini. Gak sama tentunya amalan-amalan yang lazim dengan amalan-amalan yang muta'addi. Amalan-amalan yang pahalanya untuk diri sendiri, sholat-sholat sunnah, puasa-puasa sunnah, ya, apalagi itu, zikir untuk dirinya sendiri, baca wirid, dengan amalan-amalan yang manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain. Jadi ini adalah faktor-faktor yang menjadikan amalan itu menjadi berlipat ganda. Dan itu banyak faktornya ya. Keikhlasan seseorang jelas itu sangat berpengaruh.
Wa idza qala ba'd salaf rubba 'amalin saghirin yukabbiruhu niyyah wa rubba 'amalin kabir yusaghiruhu niyyah. Ada kalanya amalan itu kecil tapi karena niatnya jadi besar dia. Karena ketulusan orang yang berbuat ini dan karena besarnya pengorbanan yang dia keluarkan untuk beramal ini, itu menjadi pahalanya besar. Kalau dibandingkan dengan amalan yang zahirnya besar, ini jauh lebih besar yang pertama tadi. Makanya Nabi bilang dirhamun sabaqat mi'ata dirham. 1 dirham bisa mengalahkan 100 dirham. Kok bisa? 1 dirham ini yang memberikan orang yang kekayaannya cuma 2 dirham. Sedangkan yang 100 dirham yang memberikan orang yang kekayaannya 1000 dirham. Nominalnya lebih besar, tapi ajarnya lebih kecil. Karena yang mengeluarkan separuh hartanya pasti lebih berat perjuangannya daripada orang yang hanya mengeluarkan 10% dari hartanya. Demikian juga ketika amalan ini di masa-masa yang orang berat ngamalkan. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq. Gak ada yang bisa mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Suatu ketika Abu Bakar cekcok sama Umar. 2 orang paling mulia setelah Rasulullah. Urut ya, nomor 1 Abu Bakar, nomor 2 Umar. Lagi cekcok, akhirnya Abu Bakar atau Umar gitu mengatakan sesuatu yang membuat Abu Bakar marah. Umar mengatakan sesuatu yang membuat Abu Bakar marah. Abu Bakar mengatakan sesuatu yang membuat Umar tersinggung. Kemudian Abu Bakar datang minta maaf kepada Umar, Umar masih sakit hati. Akhirnya Abu Bakar lapor ke Rasulullah. Yajurru ridahu, sambil menyingsing sarungnya lari-lari. Dilihat dari kejauhan, kata Nabi, amma sahibukum faqad ghamar. Ini dia lagi mengejar sesuatu yang kayaknya penting banget. Ada apa ini? Qala ya Rasulullah, ana tadi ribut sama Umar. Ana ucapkan kata-kata yang membuat dia marah. Ana minta maaf, dia belum berkenan memaafkan ana. Umar datang ngejar Abu Bakar. Fajatha Umar ala rukbatihi. Dia berlutut di depannya Rasulullah dan Abu Bakar. Ya Rasulullah, inni antal zalim, inni ana zalim wa huwal mazlum. Ana yang zalim ya Rasulullah. Nabi marah. Kok sampai Abu Bakar dibikin sedih? Qala fahal antum tariku li sahibi? Fahal antum tariku li sahibi? Kalian mau enggak sih biarkan, jangan ganggu-ganggu sahabatku ini. Dua-duanya sahabat Nabi. Tapi Abu Bakar ini spesial. Dibilang sama Rasulullah, dulu ketika kalian lagi pelit sama duit kalian, dia yang ngasih duit. Amana bi idh kadzdzabani an-nas wa wasani bimalihi idh mana'ani an-nas. Dia yang beriman kepadaku ketika orang-orang pada gak percaya. Kisah Isra. Abu Bakar gak pakai mikir. La in kana qala dzalika faqad sadaq wa ana ashhad in kana qala dzalika faqad sadaq. Orang lain mikir, Abu Bakar gak pakai mikir. Orang lain lagi nahan-nahan duitnya, Abu Bakar ngasih duitnya. Ya, fahal antum tariku li sahibi. Jadi Abu Bakar ini karena sidqnya dia, kesungguhan dia, ketulusan dia, loyalitas dia yang luar biasa, nggak ada yang bisa mengalahkan Abu Bakar. Nggak ada yang bisa mengalahkan Abu Bakar. Ma nafa'anillahu malan, ma nafa'ani malu Abu Bakar. Tidak ada harta yang demikian bermanfaat bagiku sebagaimana manfaat hartanya Abu Bakar. Walaupun secara nominal bukan dia yang paling banyak sedekahnya. Utsman lebih banyak. Nominal ya. Nominalnya. Tapi Abu Bakar ini dia punya sesuatu. Makanya sebagian salaf mengatakan ma fadalakum Abu Bakar As-Siddiq bi kathratis salati wala siyami wala sadaqah walakin bi syai'in waqara fi qalbihi fasaddaqathu al-a'mal. Abu Bakar itu tidak mengalahkan mereka karena lebih banyak sholatnya, atau lebih banyak puasanya, atau lebih banyak zakatnya. Enggak.
tapi karena sesuatu yang ada di hatinya dia, ini imannya dia, ini ketulusannya dia ini yang dia buktikan dengan amal. Ya. Dan banyak sekali faktor-faktor yang menjadikan amal seseorang itu berlipat ganda. Ya, tinggal kita bisa maksimalkan di poin yang mana. Ada orang yang dimudahkan untuk beramal di bab ini, pertahankan. Ada yang dimudahkan beramal di bab lain, pertahankan. Ya, istiqomah itu juga termasuk sesuatu yang menjadikan amalan itu lebih besar pahalanya. Ayyul amali ahabbu ilallah qala ma duwima alaihi wa inqal. Amalan apa yang dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan secara kontinu walaupun sedikit. Kita adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Taib. Kemudian setelah kita tahu bagaimana mekanisme pencatatan amal saleh, maka berikutnya Nabi menjelaskan wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Ya. Jadi ini juga ada perincian kapan mengurungkan niat jahat itu dicatat sebagai kebaikan. Ya, ini apabila
penyebab dia mengurungkan itu karena Allah. Ya. Karena dalam sebagian riwayat ada tambahan li'annahu innama tarakaha min jarra'i ay min ajli. Karena alasan dia meninggalkan maksiat itu karena takut kepadaku. Berarti kalau yang menyebabkan dia mengurungkan itu bukan karena takut kepada Allah, tapi karena kesempatannya hilang. Atau karena takut kepada manusia, bukan kepada Allah. Contoh, orang mau mencuri di rumah seseorang. Dia sudah panjat temboknya, udah mengendap-endap, udah turun. Kemudian alarm berbunyi. Kabur dia cepat-cepat. Diurungkan niatnya. Dapat pahala enggak? Enggak. Enggak dapat pahala. Dapatnya dosa. Ya. Demikian juga orang yang sudah berniat mau menyakiti seseorang, mencelakai seseorang, dia sudah persiapkan perangkapnya atau dia sudah membidiknya dari jauh, sudah mengintainya. Tiba-tiba enggak jadi lewat situ orangnya. Urung niatnya. Ini juga tidak mendapatkan apa yang dijanjikan di sini. Ya, karena dia tidak meninggalkannya karena Allah. Wa dalilu dzalik al-hadits al-masyhur fi sahih. Idza iltaqal muslimani bi sayfayhima fal qatilu wal maqtulu fi nar. Kalau dua orang muslim berantem dengan pedangnya masing-masing. Ya pedang itu cuman contoh aja ya. Artinya dia ingin saling membunuh. Maka yang terbunuh maupun pembunuhnya masuk neraka semua. Qala ya Rasulullah hadzal qatil. Iya kalau yang bunuh masuk neraka pantas. Fama balul maqtul. Kok yang terbunuh juga masuk neraka? Li'annahu kana harisan ala qatli ish? Ala qatli sahibi. Karena dia sudah berambisi untuk membunuh temannya. Ini kan baru niat. Belum terlaksanakan membunuhnya. Tapi apa yang menghalangi dia untuk membunuh? Takut sama Allah? Bukan. Nggak dapat kesempatan. Atau dia keburu dibunuh oleh temannya. Jadi ente ya, mengurungkan niat itu tidak semuanya atau tidak berhasil mewujudkan apa yang diniatkan, yang jahat itu tidak semuanya dipahalai. Hanya yang alasan dia mengurungkannya itu karena takut kepada Allah. Seperti kisahnya orang yang terjebak dalam gua itu, yang sudah mau zina, udah di depan mata, sudah dikangkangi. Si perempuan bilang, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, ingat dia ditinggal. Ini amal soleh. Ya. Uja'a fi hadits sab'atun yudhilluhumullahu yawmal qiyamati yawma la dhilla illa dhilluh. Wa minha wa rajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Ya, itu termasuk besar pahalanya. Dia cuma meninggalkan. Tapi tidak maunya dia ini karena apa? Karena takut kepada Allah. Jadi ada beberapa keadaan. Yang pertama, orang ini sudah berazam untuk melakukan dosa, kemudian dia introspeksi, dia urungkan karena takut kepada Allah. Ini dicatat sebagai satu kebaikan yang sempurna. Kondisi yang kedua, dia sudah meniatkan, berazam untuk berbuat dosa, namun sebelum dia mengupayakan sebab-sebabnya, ya sebelum dia memulai apa-apa, dia urungkan karena ternyata dia tidak mampu melakukannya. Ya, dia belum bisa apa-apa ini. Contohnya orang yang disebutkan dalam hadis
Abi Kabsyah Al-Anmari, innamad dunya li arba'ati nafar, rajulin atahu Allahu ilman wa malan, fakana fayasilu bihi rahimah wa yu'ti wa ya'rifu lillahi fihi haqqa, fahadha bi afdalil manazil. Wa rajulun atahu Allahu ilman wa lam yu'tihi mala. Yang kedua ini orang yang baru, atau yang ketiga contohnya ya, ada orang yang dikasih harta tapi nggak dikasih ilmu. Ada juga orang yang nggak dikasih harta dan nggak dikasih ilmu. Nah, orang yang tidak dikasih harta dan tidak dikasih ilmu ini karena kejahilan dia berangan-angan akan meniru orang yang punya harta tapi nggak dikasih ilmu, yang dipakai untuk maksiat itu. Dia baru berangan-angan, dia nggak bisa mengupayakan karena dia nggak punya fasilitasnya, dia nggak punya duit buat maksiat, dia nggak punya. Fahada, kata Nabi SAW, fahuwa biniyatihi fawizruhu ma sawa. Ya, dianggap dosanya sama. Jadi kalau dia ini mengurungkan karena dia tidak bisa mengupayakan itu, ya yuktab alaihi sayyi'ah, tapi tidak seperti orang yang berbuat. Tetap beda. Karena kalau sudah berbuat itu ada asarnya. Sedangkan amalan itu sebelum diperbuat dia tidak ada asarnya. Dan asar itu juga dicatat sama Allah. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu bish ma qaddamu wa atharuhum. Wa al-'ataf yaqtadi al-mughayarah. Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami yang akan menghidupkan orang-orang yang sudah mati itu. Wa naktubu, dan kami akan mencatat ma qaddamu, apa yang sudah mereka kerjakan, amalkan, wa atharuhum, dan dampak-dampak dari amalan mereka. Jadi amalan itu syai', dampaknya syai' akhar. Amalan baik menimbulkan dampak baik, dua-dua dicatat sama Allah. Amalan jelek menimbulkan dampak jelek, dua-dua dicatat. Kalau dia belum beramal, dampaknya enggak ada. Jadi tetap pahala orang yang berniat untuk berbuat dosa tidak akan sama persis dengan pahala orang yang benar-benar berbuat dosa. Dan fahuwa biniyatihi, dicatat sebagai pahala niat jeleknya, bukan bi'amalihi la. Fa wizruhuma ay min haitsun niyyah. Wizruhuma min haitsun niyyah sawa. Sebagaimana yang pertama, ajruhuma min haitsun niyyah sawa. Ya, pahala dari segi niatnya bisa sama antara yang sudah diamalkan dengan yang belum diamalkan. Tapi kalau dari segi yang lain-lain, dari segi amalan dan apa yang akan diakibatkan oleh amalan itu, maka tidak akan sama antara yang sudah dikerjakan dengan yang belum dikerjakan. Yang kondisi ketiga, dia ini berniat mau berbuat jahat, kemudian dia upayakan sebab-sebabnya, tapi belum terrealisasi. Maka ini dicatat sebagai pelaku. Seperti orang yang benar, seperti tadi itu hadisnya, fal qatil wal maqtul finnar. Karena sudah berupaya dia untuk membunuh walaupun belum berhasil. Tapi kalau dia belum berupaya dan diurungkannya bukan karena Allah, karena enggak mampu. Bukan karena Allah ya dia mengurungkan, karena enggak mampu dan dia belum berupaya ke arah sana, maka dicatat dapat dosa niat. Tapi kalau dia sudah berupaya dan terhalang, entah dia keburu mati belum selesai, maksiatnya belum terrealisasi, atau terhalang, atau kesempatannya hilang, tapi upaya sudah ada ke sana, maka dia dicatat sebagai pelaku dosa. Nah ini bahayanya niat. Ada juga kondisi yang keempat. An yahummal insanu bisayyi'ati thumma ya'zifu anha la lillah wala lil ajaz. Orang sudah berniat untuk berbuat dosa, kemudian dia urungkan.
Enggak jadi deh. Kenapa? Takut kepada Allah? Enggak bisa? Enggak juga. Bukan karena takut kepada Allah, bukan karena dia tidak mampu melakukan niat jahatnya itu. Fahadza la lahu wa la alaih. Enggak dicatat sebagai dosa, enggak juga sebagai pahala. Dan ini juga sering terjadi ya, kadang-kadang orang mengurungkan niatnya begitu saja. Males saja deh, ngapain? Males. Bisa dia masih males ah. La lahu wala alaih. Baik. Jadi hadis ini ketika mengatakan katabahallahu indahu hasanatan kamilah, itu hanya berlaku pada satu kondisi. Kalau dia meninggalkannya karena takut kepada Allah. Ya, karena takut kepada Allah. Walaupun dia sudah mengupayakan sebab-sebabnya. Contohnya orang yang mau zina tadi itu. Sudah di depan mata, dia tinggalkan masih dapat pahala. Demikian juga kalau dia belum mengupayakan dan dia tinggalkan karena takut kepada Allah, tetap dapat pahala. Dan kalau akhirnya dia amalkan, wa in hamma biha wa amilaha katabahallahu indahu hasanatan wahidah. Tapi wahidah ini walaupun secara nominal tidak ada pelipat gandaan, tapi secara berat tidak harus sama. Ya. Jadi kita harus lihat dari segi kualitas maupun kuantitas. Itu kalau yang baik. Kalau yang jelek itu apa? Kuantitas atau ya bukan kualitas ya. Jelek itu enggak ada kualitasnya, cuman keparahannya amalan ini. Contohnya berbuat dosa di tanah suci. Walaupun tetap catat satu dosa, tapi beratnya beda dengan dosa yang di luar tanah suci. Berbuat dosa ketika dorongan untuk berbuat itu sudah melemah. Lebih berat dosanya, lebih besar dosanya, walaupun jumlahnya satu. Daripada dosa yang dilakukan ketika dorongannya itu masih kuat. Contohnya, zina udah tua bangka. Ya, makanya dalam hadis Nabi bilang apa? Salasun la yanzurullahu ilaihim wa la yukallimuhum yawmal qiyamah wa lahum adzabun alim. Ushaymitun zanin. Ushaymit tasghir ashmat. Ashmat itu sudah kempot bibinya. Yuqalu lirrajuli ashmat wa lil mar'ati syamta. Wa jam'uhu lirrajul apa? Mungkin asyamit mungkin ya. Amma lil mar'ah syamta. Ushaymit itu untuk merendahkan si kempot kecil ini. Sudah tua ini, masih zina juga dia. Bukan berarti kalau masih muda boleh zina, enggak boleh. Cuman dosanya orang tua zina itu lebih besar daripada dosanya anak muda yang zina. Wa aidan wa ailun mustakbir. Orang melarat tapi sombong. Wah, lebih besar dosanya. Enggak punya modal kok sombong. Kaya sombong aja enggak boleh. Tapi sudah melarat, sombong pula dia. Wa malikun kadzdzab. Raja tapi pembohong. Penguasa pembohong. Kalau maling ketangkep bohong masih mending. Ini penguasa buat apa bohong? Ya dorongan untuk bohong itu tidak ada bagi penguasa. Dia mau takut sama siapa? Dia penguasa. Kok bohong? Ini lebih besar dosanya daripada kalau dilakukan oleh orang-orang yang dorongan maksiatnya itu lebih besar daripada orang ini. Demikian juga ketika dia sedang berada di waktu-waktu yang mulia. Dia berbuat maksiat di situ, itu lebih besar. Seperti fi ashhuril hurum, di bulan-bulan haram. Para ulama mengatakan dosa yang dikerjakan di bulan haram lebih berat timbangannya daripada dosa yang dikerjakan di luar bulan haram. Demikian juga dampak dari dosa itu. Pembunuhan terhadap ulama. Dibandingkan dengan pembunuhan terhadap orang biasa-biasa, jelas dampaknya lebih besar. Pembunuhan terhadap waliul amr, jelas lebih besar lagi dampaknya. Ini dosanya pun akan lebih berat.
dosa yang dikerjakan dengan istihza lebih berat lagi. Dibandingkan dosa yang dikerjakan tanpa istihza, ya, tanpa ada unsur meremehkan, tanpa ada unsur menganggap sepele. Nah, itu faktor-faktor yang menjadikan dosa itu walaupun tidak dilipat gandakan, tapi beratnya akan berbeda antara satu dosa dengan dosa yang lain. Dosa yang dilakukan karena murni, apa ya, misalnya ya kalau dia tidak ngerti, dia jahil, masih bisa dapat uzur. Tapi kalau dia misalnya yu'rid anid din, dia emang gak mau belajar. Di dosanya dia ini karena dia tidak peduli terhadap halal haram. Nah, ini juga akan lebih besar lagi dibandingkan dengan orang yang murni karena dia khilaf, karena dia lengah. Dia masih suka belajar, cuman kadang-kadang terbisik, tergoda oleh syahwatnya dia berbuat. Kalau yang ini dia nggak mau urusan, anak nggak peduli, halal haram nggak peduli. Akhirnya dia berbuat dosa, ini akan lebih besar lagi. Qala Nawawi rahimahullah, fanzur ya akhi waffaqana Allah wa iyyaka ila azimi lutfillah. Beliau setelah menukil hadis ini, Imam Nawawi memberikan komentar. Ya, perhatikan wahai saudaraku, semoga Allah memberi kita taufik dan memberimu taufik. Betapa besar kelembutan Allah. Ila azimi lutfillah ta'ala wa ta'ammal hadhil alfaz. Perhatikan kata-kata dalam hadis qudsi ini. Indahu isyarah ilal i'tina'i biha. Allah mencatatnya di sisinya. Dapat perhatian dari Allah. Kamilah, sempurna, sebagai penegasan agar benar-benar kita perhatikan pahalanya nggak dikurangi sama Allah. Ah, baru niat 70% aja atau 50%. Lah, 100% dicatat walaupun tidak dilipat gandakan. Jadi pertama dicatat di sisi Allah dan sebagai satu kebaikan yang sempurna. Kemudian Allah mengatakan dalam hadits qudsi, ya, fi sayyi'ati allati hamma biha thumma tarakaha katabahallahu 'indahu hasanatan kamilah. Hasanatan pakai nakirah. Atau bisa nakirah itu bisa berarti litta'zim juga, untuk mengungkapkan sesuatu yang besar walaupun cuma satu. Kamilah, sempurna. Dan kalau dikerjakan hanya dicatat sebagai satu dosa tanpa dikasih kata-kata kamilah. Katabahallahu indaha sayyi'atan wahidah, bukan sayyi'atan kamilah. Ini menunjukkan betapa Allah itu pemurah sama kita. Pahala niat kalau belum diupayakan sebab-sebabnya, ya dia tidak akan dibalas kecuali dari niatnya. Tidak akan sama balasannya dengan orang yang benar-benar mengupayakan atau sampai akhirnya mewujudkan dosa tersebut. Makanya tidak ada kata-kata kamilah. Ini menunjukkan balasannya lebih ringan. Makanya tidak ada kezaliman sama sekali. Yang ada itu adil atau luar biasa. Bagi pelaku dosa Allah adil. Bagi pelaku kebajikan Allah luar biasa. Bukan adil itu luar biasa itu. Fadl min Allah. ثم قال ولم يؤكدها بكاملة فلله الحمد والمنة سبحانه لا نحصي ثناء عليه وبالله التوفيق. طيب. Ada beberapa fawaid, nanti kita cukupkan aja kalau ada pertanyaan barangkali. Bagaimana orang bisa berbuat tanpa niat? Tidak mungkin mas bisa gitu mas. Kalau jenengan tidak punya niat kok jenengan jalan itu jenengan tidur jalan ke pengajiannya. Kalau sadar itu ada niat itu. Enggak mungkin. Orang disuruh beramal tanpa niat itu susah, enggak bisa bahkan. Kecuali benar-benar enggak sengaja.
Lah masa orang tidak sengaja jalan ke pengajian? Dia tahu itu mau ada pengajian di situ. Tahu, dari awal tahu ada pengajian. Ya berarti ada niat. Nggak sengaja itu mungkin gini, niatnya dia cuma mau santai-santai aja. Masjidnya di rest area misalnya. Datang ke masjid, santai. Niat dia bukan hadir kajian, karena saya mau santai. Nah itu mungkin. Dia tidak dicatat sebagai orang yang hadir pengajian karena dia santai sampai sana dia tidur. Ada kajian tapi dari awal niat dia bukan hadir kajian. Saya niatnya mau tidur di masjid. Tapi kalau seperti contoh yang seperti tadi tidak mungkin dia bisa datang ke sini kok tidak ada niat. Kecuali sambil tidur datangnya ke sini. Baik. Online ada pertanyaan? Tidak ada ya? Baik, kita cukupkan dulu. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.